Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ketemu lagi di Tajwid 5 menit bersama saya Anwar. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini ada sebuah sesi yang ingin saya sharing, adalah sesi coaching saya bersama salah satu coach di salah satu aplikasi Vice Coach. Em, Oke, seperti apa sih sesi coaching itu sebenarnya? Sebenarnya ini ada sesi coaching saya yang ke-20. Saya sudah coaching dari sekitar tahun 2021 ya. Sudah dari bulan April. Saya biasanya coachingnya ini setiap 2 minggu. Tapi kadang juga ada beberapa jeda ya. Jadi kadang lebih dari 2 minggu. Sebenarnya fokus saya ini adalah life coach ya. Jadi untuk memastikan bahwa kehidupan saya itu bisa terus berkembang. Dan semua strategi-strategi saya dalam kehidupan itu bisa berjalan, dan pastinya tujuan-tujuan saya hidup itu bisa tercapai. Tujuan coaching saya sebenarnya ini erat kaitannya dengan perkembangan saya dalam pembuatan video-video untuk pendidikan ya. Salah satu awal itu waktu tahun 2021 itu awalnya saya lebih ke pengembangan pengembangan pendidikan pada anak ya, karena saya merasa salah satu apa ibaratnya passionate saya itu dalam pendidikan anak-anak. Jadinya mungkin kalau lihat Tajwid 5 menit itu saya lebih manggil adik-adik sekalian gitu ya. Tapi semakin kesini itu banyak ini ya, kadang dalam kehidupan ini banyak beberapa kesadaran-kesadaran baru, ada beberapa apa terobosan-terobosan baru di dalam langkah kehidupan saya seiring dengan pertanyaan-pertanyaan dalam studi coaching ini. Sebenarnya apa sih yang dibahas dalam studi coaching itu? Yang pastinya yang dibahas itu tentang kehidupan kita ya. Tapi sesinya itu lebih seperti bagaimana listening aktif. Biasanya coach saya itu lebih mendengarkan lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk menggali kesadaran-kesadaran saya, lalu menggali tentang tujuan-tujuan saya, lalu memastikan juga setiap strategi yang saya tawarkan ataupun kesadaran-kesadaran itu apakah benar-benar berarti sesuai dengan prioritas atau tidak. Pastinya untuk teman-teman semuanya yang tertarik dengan coaching ini, silahkan juga untuk searching. Ada juga program sertifikasi untuk level Indonesia maupun internasional. Lalu tetapi untuk sebagai coach ya, sebagai orang mengikuti coach ini ya tidak ada keahlian spesial ya, tergantung teman-teman semuanya mau perkembangannya di bidang apa. Ada yang kadang coach itu seputar dengan perkembangan karir, ataupun juga mungkin keluarga juga bisa, ataupun tentang kehidupan nggak apa-apa. Seingat saya seperti itu ya. Mohon maaf jika ada salahnya. Kalau misalnya ada yang ingin disampaikan, ada yang harus direvisi, silahkan untuk ditulis di kolom komentar. Oke, video ini udah sekitar 3 menit, jadi kita langsung aja apa saja sih yang dibahas pada coach saya yang terakhir pada sesi coaching saya yang ke-20. Tadi sebenarnya di awal itu supaya lebih efektif, yang saya rasakan ya begitu mengikuti coaching itu adalah menyusun dulu progres-progres sebelumnya. Biasanya sekitar 2 sampai 1 jam sebelum coach ini saya akan merumuskan apa saja yang sudah saya tercapai, lalu apa saja yang ingin saya capai, seperti apa challenge-challenge di sepanjang perjalanan saya. Misalnya buku saya udah berapa banyak yang ditulis, seperti apa progresnya, video-video YouTube saya seperti apa progresnya, lalu video apa saja yang udah mulai muncul, ataupun juga seperti apa topik-topik yang saya senangi sekarang, lalu progres apa ataupun perkembangan apa yang ada sampai sekarang. Biasanya di 5 menit pertama pun setelah kita build report ya, kayak membangun keakraban gitu ya. Seperti sharing seperti apa sih eh, kabar kita gitu kan, kesehatan kita, keluarga gitu. Kadang kita sharing juga. Itu kita sharing dulu biasanya sekitar 2 sampai 5 menit. Lalu setelah itu saya akan sharing, akan ditanyakan seperti apa progres dan isu apa yang akan terkait. Lebih baiknya ketika kita coach itu kita udah siap, kita sesi coaching itu kita udah siap topik apa yang akan dibahas. Misalnya pada topik kali ini saya bagaimana sih bisa membangun sebuah tim, karena saya lihat salah satu tujuan saya kan ingin membuat aplikasi untuk pendidikan ya, seperti aplikasi untuk membuat kursus tahfiz dan tahsin untuk anak-anak gitu. Sementara ternyata udah banyak nih aplikasi-aplikasi sejenis, baik lokal dari Indonesia ataupun juga dari Pakistan, sekarang udah masuk, dari Malaysia juga udah masuk gitu kan. Aduh, oke, maaf. Lalu lalu saya ternyata masih belum gerak juga gitu ya. Saya rasanya menemukan mental block. Lalu bagaimana sih cara mengatasi mental block? Jangan heran karena kadang menurut pengalaman saya ya, sesi coaching ini akan membawa kita pada goal yang berbeda.
Kuncinya sih terbuka ya, transparan dan saling percaya gitu ya. Kadang saya sharing juga beberapa hal yang konfidensial seperti faktor kesehatan ataupun juga pengalaman-pengalaman di masa kecil ataupun juga masalah-masalah di dalam keluarga ataupun masalah-masalah pribadi yang kadang nggak kita ceritain juga sama orang lain, tapi itu justru akan membuat efektif gitu ya, karena kadang di dalam itulah yang ada di dalam bawah sadar. Sesuatu yang nggak kita ceritain sama orang lain itu justru akan menjadi sebuah mental block ya, karena dia ada di dalam alam bawah sadar kita ya. Kadang kita nggak sadar karena ada di alam bawah sadar, kita sendiri nggak sadar oh ternyata itu bisa jadi mental block ya. Salah satu misalnya kesadaran itu tentang pemahaman saya pada musik. Saya waktu itu yang tadi saya share contohnya ketika tahun 2007 sampai 2010 itu ya dari enggak 2005 lah sampai 2010, sekitar 5 tahun saya itu sangat suka musik, tetapi saya begitu menikmatinya, tetapi hasil karya saya itu enggak banyak disukain orang. Saya pernah tampilkan lagu saya, ternyata orang lain tanggapannya kurang baik. Lalu saya pernah sharing puisi saya, juga orang lain kurang baik. Ternyata dari hal tersebut saya dulu itu menyimpulkan bahwa hal-hal yang kita senangi itu tidak semuanya baik. Kita enjoy ketika membuat puisi, saya sangat menikmati ketika membuat lagu ataupun musik. Ternyata hasilnya nggak baik. Akhirnya saya menganggap bahwa jika kita menyukai sesuatu belum tentu itu orang lain suka, maka tidak ada gunanya kita menyukai sesuatu, menjalani sesuatu yang kita sukai. Itu adalah sebuah pemahaman yang saya sadari tidak begitu benar. Akhirnya ketika sesi coaching ini saya menyadari bahwa kesukaan kita pada sesuatu itu bermanfaat, tapi bukan hanya menyukai, tetapi juga kita harus mempelajarinya dengan baik. Karena suka aja itu nggak cukup, kita harus juga meningkatkan skill kita. Mungkin waktu itu saya sangat menyukai musik, tapi saya tidak belajar dengan baik, karena waktu itu salah satunya ya, sistem referensi perkuliahan musik itu susah ya, khusus-khusus musik juga jarang ya, karena saya tinggal di daerah. Terus belum lagi saya tidak terlalu berbakat di dalam musik misalnya, sehingga saya tidak bisa memanfaatkan ketidakberbakatannya saya, ibaratnya gitu kan. Saya tidak berbakat, saya tahu saya kurang berbakat, dan saya tidak mau belajar, itu walhasil jadi kurang tepat hasilnya gitu ya. Makanya hasil itu ada. Akhirnya sekarang saya sadar bahwa menyukai sesuatu itu penting, dan juga mempelajarinya. Itu sih salah satunya salah satu yang tadi saya share, hal yang konfidensial yang mungkin sebelumnya nggak pernah saya share, tapi ternyata ketika kita share dalam sesi coaching itu bisa memunculkan kesadaran yang baru. Oke, itu salah satu quote-nya tadi ya. Jadi setelah tadi kita balik lagi ke awal, 10 menit kita sharing tentang apa saja progresnya. Tadi 5 menit build report, 5 menit kita share progress. Lalu selanjutnya kita mulai ke pembahasan gitu ya. Misalnya tadi saya kenapa sih kesulitan dalam berani untuk managing people? Karena saya kesulitan dong, karena saya selama ini udah cukup sibuk ya. Hari kerja saya kerja sebagai engineer gitu kan. Terus hari Sabtu juga saya kuliah gitu kan. Terus hari Minggu juga saya biasanya editing video. Jadi nggak ada waktu ya. Sementara untuk membuat aplikasi itu cukup ribet kata saya. Karena kan saya untuk misalnya saya coba runutkan nih progresnya dari mulai building website. Saya harus desain dulu. 1 bulan saya belum bisa berkarya tuh. Saya harus desain dulu gitu kan, terus bikin sosmed dulu, untuk WA juga saya harus set up dulu gitu kan, sehingga saya ngerasa overthinking tuh di sana, sehingga saya tidak menjalaninya. Karena kalau misalnya saya fokus ke sana, otomatis saya tidak bisa berkarya di YouTube, saya tidak bisa editing video, saya kalau malam hari jadi nggak bisa belajar lagi karena saya harus fokus ke sana. Akhirnya ada sebuah kesadaran baru dari sebuah pertanyaan, ditanya apakah ada cara lain yang mungkin bisa dilakukan. Akhirnya pembahasan membahas pada apa? Keluarga. Karena saya sudah berkeluarga, akhirnya saya harus bercerita tentang saya menceritakan tentang kenapa ada beberapa concern dalam keluarga gitu ya, terkait tentang kolaborasi ini, tentang beberapa kondisi gitu kan, beberapa kesulitan yang dihadapi gitu kan. Yang ini nggak pernah saya ceritain. Saya bilang bahwa saya nggak pernah menceritakan masalah ini. Saya juga tidak suka sharing ini sama orang lain karena takut menyinggung orang lain, karena sudut pandang saya terhadap arti keluarga itu mungkin berbeda sama orang lain, dan perbedaan ini yang membuat saya agak suka untuk menceritakan. Kebayang dong kalau misalnya kita sebagai minoritas selalu menceritakan tentang seperti apa sih sudut pandang kita, ideologi kita kepada orang yang mayoritas, mungkin orang-orangnya itu. Karena misalnya ya, saya keluarga, istri saya tidak bekerja,
itu masih minoritas di dalam di dalam ini saya ya. Saya sebagai minoritas tuh di dalam circle saya, karena dari mungkin sekitar 100 sampai 200 teman saya, 80% itu keluarganya itu dua-duanya bekerja gitu ya bagi zaman sekarang. Tapi saya akhirnya agak sungkan menceritakan itu. Tapi ketika kita coba mengeluarkannya, menceritakannya, wah ternyata ada beberapa terobosan-terobosan baru. Menarik sih, diskusinya berlangsung kurang lebih sampai 45 menit. Nah, 45 menit kita membahas itu ya, hingga akhirnya kita menyimpulkan bahwa keluarga itu bukan hanya untuk hidup bersama, tapi juga untuk tumbuh bersama. Akhirnya keluarlah beberapa strategi-strategi baru bagaimana untuk mengatur, bagaimana untuk growth bersama ini, bagaimana kita bisa sebagai partnership sama istri saya gitu ya, untuk bisa membangun sebuah aplikasi, membangun value yang kita baik bersama untuk memberikan sumbangsi value untuk masyarakat, salah satunya dalam berupa aplikasi tadi, sistem tadi. Menarik sih, ini pun jadi PR saya selama 2 minggu ke depan, bagaimana untuk memastikan bahwa saya bisa mengengage gitu kan, kita sebagai keluarga, sebagai seorang suami istri, untuk sama-sama menumbuhkan value yang kita sukai bersama, untuk mencapai ide tadi itu, membuat aplikasi. Menarik kan? Nah, sekitar berapa tadi? 50 menit 30 menit kemudian, sekitar 30 menit berikutnya saya mulai check in kayak value-nya, untuk memastikan bahwa saya mulai muncul kesadaran penerimaan diri. Saya lupa pertanyaan yang mengapa jadi loncat ke sana adalah tentang saya itu orang yang nggak straight forward. Jadi misalnya ini ada panah gitu kan. Hidup kan berdasarkan teori yang saya pelajari itu, kita harus membuat dulu ini kan arahnya kemana, arah gerak kita kemana. Nah, arah gerak kita kemana, lalu kita arahkan panah ke sana secepat mungkin, seefisien mungkin, seefektif mungkin. Jadi kalau panah ya jangan arahin ke kanan dong. Kalau misalnya targetnya ada di depan, kita arahin panah kita ke depan. Ternyata saya dalam kehidupan prakteknya itu sering meloncat-loncat. Saya value-nya itu adalah memberikan value. Tujuan saya adalah memberikan value ke masyarakat. Tapi kadang saya suka jadi PNS, saya suka jadi wirausahawan, saya suka membuat aplikasi untuk pendidikan gitu kan. Saya suka membuat konten. Jadi nggak langsung menurut pemahaman sebelumnya ya, kalau mau memberikan value saya jadi ustadz gitu ya, jadi guru ya. Tapi ternyata saya ada kendala, nggak bisa ke sana. Saya ada keterbatasan, misalnya dari segi keilmuan, dari segi sumber daya, dari segi waktu gitu kan, dari segi finansial mungkin salah satunya. Nah, itu menjadi salah satu concern saya, dan akhirnya bagaimana memaknai kondisi tersebut. Akhirnya ya kita diskusi panjang. Salah satu goalnya itu adalah bahwa saya akhirnya bisa menerima bahwa ini dari cara gaya hidup saya itu, saya bisa merasakan enjoyful dalam perjalanan saya. Mungkin saya nggak bisa efektif, nggak bisa efisien, nggak bisa langsung strike forward dan dalam menjalani strategi di dalam mencapai goal yang saya inginkan, tetapi saya bisa menikmati, saya bisa enjoyful, dan saya bisa grateful gitu ya. Saya bisa bertemu dengan banyak orang, bahkan hal-hal yang keseharian pun akhirnya dibahas. Kayak misalnya saya kalau berangkat kerja tuh, saya tahu jalan yang paling cepat, misalnya saya kerja di daerah Pulau Mas, rumah saya di Bekasi, cara paling cepat ya lewat Kalimalang, masuk ke Pondok Bambu, terus ke Klender, terus ke tempat kerja. Tapi kadang karena ada faktor misalnya, wah saya masih ada waktu nih sekitar 45 menit, kalau jalan sana kan 30 menit, saya masih ada waktu 15 menit nih spare. Saya pengen lewat Duren Sawit deh misalnya, atau saya pengen lewat Buaran deh, atau saya pengen lewat sekali-kali pengen lewat Jalan Raya DI Panjaitan deh gitu kan. Nggak apa-apa gitu ya, yang penting saya jadi bisa menikmati itu, dan saya bisa bertanggung jawab karena keadaan memang mendukung itu ya. Dalam hal ini waktu saya masih lama gitu kan. Dan saya bisa menikmati ya, dalam kehidupan saya seperti itu, dan akhirnya saya menerima gitu ya. Salah satu value yang tadi saya tangkap juga seperti perbedaan gitu. Ini saya merasakan bagaimana rasanya berbeda dengan orang lain, dan saya bisa jadi menerima kalau misalnya saya berbeda dengan orang lain gitu ya, dari segi pandangan, dari segi ideologi, dari segi prestasi, dari segi kecepatan, apapun itu, bukan berarti perbedaan saya itu bisa membuat saya menjauh dari orang lain, membuat saya mundur dari orang lain. Wah, saya bukan golongan mereka. Ini saya terkungkung dalam kotak yang saya ciptakan sendiri, menjudge diri sendiri. Itu yang self kritis ya, yang bikin kita akhirnya kurang produktif. Itu sih salah satu poin menarik yang hasil coaching hari ini. Terakhir, akhirnya kita dari segi, setelah kita wrap up tadi,
dipastikan lagi seberapa besar enjoyful ataupun happiness yang saya buat itu dalam mendukung keberhasilan saya mencapai ke target saya. Lalu strategi tadi tentang bagaimana akhirnya mencekin balik hasil dari diskusi setelah sekitar 90 menit tadi total dengan isu-isu yang kita angkat di depan ya. Dan pastinya di akhir jangan lupa untuk berterima kasih atas sesi yang sudah diberikan, berterima kasih atas insight-insight dan pertanyaan-pertanyaan, dan pastinya terima kasih udah mau mendengarkan juga, karena di coaching ini biasanya coach lebih banyak untuk listening actively, membaca gestur kita juga, tone bicara kita juga, kadang bicara tiba-tiba melemah, kadang bicara tiba-tiba tinggi. Kita harus ilmu komunikasi juga diasah di sana ya. Jadi seorang coach itu harus memiliki ilmu komunikasi yang baik, membaca gestur, nada bicara, tone, pemilihan kata-kata, dan yang lainnya termasuk arah mata gitu kan, arah kepala, arah leher, tegakan, itu semuanya harus dibaca. Karena komunikasi itu bukan hanya tentang membaca apa yang tersurat gitu, yang terlihat, tapi juga yang tersirat. Nah, itu. Baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lagi coaching. Mudah-mudahan sesi coachnya bisa bermanfaat dan terus bertumbuh lebih cepat juga, lebih menarik dan lebih enjoyful di dalam menjalani kehidupan. Buat para coach, terima kasih sudah turut serta gitu ya dalam membangun kemajuan sumber daya manusia dan membantu masyarakat di dalam mencapai goal dan cita-citanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.